Saudara, saya ingin mengongsikan dua kesaksian dulu. Sebelum saya mengajak kita buka firman Tuhan, saya meneruskan khotbah berseri saya dalam 1 Korintus bab yang ketiga. Kesaksian pertama mengenai pilihan raya peringkat negeri menjelang tiba. Tidak tahu, belum saya begitu merasakan ini kehangatan ini suasana pilihan raya. Dalam 3 bulan paling-paling, tidak lama itu kita akan tahu ini penamaan calon dan pilihan raya negeri. Saudara, mungkin sejak beberapa tahun yang lalu, semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas secara otomatik didaftar sebagai pengundi. Jadi pastor minta lah, bukan saya orang kerajaan lah, saya kerajaan surga ini, tapi pastor minta kamu cek nama kamu di online website Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Type IC atau my card Anda atau nama Anda ada di situ itu, supaya saudara tahu di mana tempat undi. Kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai pengundi, karena setiap undi itu every vote counts kata orang, dan saudara boleh mengundi di kawasan DUN saudara masing-masing. Saudara, yang pasti mau saksikan adalah saya pilih untuk kembali di negeri Sabah, dan saya percaya saya juga bersarah kalau Tuhan lambat datang lah, kan? Kalau Tuhan cepat datang, mungkin saya terus diangkat bersama saudara di awanan. Itu pengangkatan begitu. Tapi saya ada satu, selalu saya rindukan, saudara. Kalau kita lihat ini negeri Sabah, ada dua perkara tentang negeri Sabah yang harus sangat mendorong kita. Di antaranya, coba kamu lihat bentuk ini negeri Sabah. Apa bentuk itu negeri Sabah di peta? Macam kepala, kan? Kepala, tidak tahu singa muda atau serigala, tapi kepala. Tidak ada negeri negara seluruh dunia ada bentuk yang begitu jelas. Kepala. Maksudnya negeri kita harus menjadi kepala, bukan ekor. Sebab Tuhan sudah tentukan. Fakta yang kedua adalah negeri Sabah paling timur dalam negara Malaysia. Kalau kita lihat gerakan-gerakan Tuhan dari bilangan pun, Yahuda, suku Yahuda ditempatkan di bahagian timur, itu kemah suci, dan bahagian timur yang bergerak memimpin seluruh suku-suku Israel untuk keluar dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan saya sangat percaya, saudara, kalau Tuhan mengirim kebangunan rohani, ia harus bermula di negeri Sabah, di negeri Sabah, dan sampai juga di Sarawak. Saya bukan terlalu pro Sabah, minta maaf kalau bukan orang Sabah di sini. Ini cuma kepercayaan pastor saja. Sebab kita sudah dipilih bentuk geografi sebagai kepala, dan kita adalah negeri yang paling timur di seluruh negara Malaysia, dan harus memimpin gerakan-gerakan Tuhan pada akhir zaman. Yang kedua yang saya mau saksikan, saya ingin mewakili tim rombongan lawatan di SIB Glory Toran, mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara dan saudari karena mendoakan kami minggu yang lalu. Lawatan itu berjalan dengan sangat baik, dan saya ingin baca ada satu komen dari seorang yang hadir, seorang peguam. Dia hadir dalam kebaktian itu. Dia mengatakan seperti ini: "Your visit was a great encouragement to our church. Thank you, Pastor Tony and team, for blessing us with your presence and powerful ministry. We were truly encouraged by the worship and fellowship. Glory to God." Itu kesaksian seorang perempuan, mungkin nama dia, seorang peguam, dan mungkin pastor coba terjemahkan.
lawatanmu sangat mendorong kepada gereja kami di Glory maksudnya. Terima kasih Pastor Tony dan tim karena memberkati kami dengan kehadiran kamu dan pelayanan yang powerful ministry yang berkuasa. Kami sangat didorong melalui penyembahan dan persekutuan. Saya lihat yang menulis komen ini, dia punya English sempurna apa itu. Tidak ada satu pun kesilapan. Wah, luar biasa. Ini bahasa Inggris lah. Jadi mari kita beri tepukan kepada Tuhan. Terima kasih kepada setiap ahli tim, lebih kurang 17 orang. Kamu sudah sungguh-sungguh melayani. 3 kali rehearsal mereka. Mungkin minyak kereta tuh janganlah kamu klaim dari tabung sidang. Itu pengorbanan Anda lah. Boleh kan? Ya, tapi nampaknya macam tidak begitu adil. Sebab pasti yang dapat pemberian kasih, kamu pula tidak ada. Oke, tidak apa. Nanti kita cari masa. Haleluya. Mari kita lihat dalam firman Tuhan, saudara. 1 Korintus bab yang ketiga. Mari kita lihat 1 Korintus bab yang ketiga. Saudara, saya boleh katakan bagian firman Tuhan ini diantara yang paling sukar untuk saya huraikan. Mau dekat 2 minggu saya bergumul bagaimana mau menyampaikan khotbah hari ini. Saya baca dari ayat 9, 1 Korintus 3 dari ayat 9. Karena kami, yaitu Apolos dan Paulus, adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cekap, Paulus mengatakan dirinya sebagai ahli bangunan, pembina, a master builder, yang cekap untuk meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Mungkin dia merujuk kepada Apolos yang sedang membangun jemaat di Korintus waktu Paulus tidak hadir bersama jemaat di Korintus. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Ayat 18. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia akan menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, yaitu Petrus. Baik dunia, hidup,
maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara, sebenarnya bahagian pembacaan firman Tuhan hari ini ada 3 bahagian utama. Jadi ada 3 tema utama dalam lebih kurang 20 lebih ayat, atau 10 lebih ayat dari ayat yang ke-9. Saudara, Paulus masih menceritakan bahwa pekerjaan Tuhan itu diibaratkan sebagai bekerja di ladangnya. Kamu adalah ladang Tuhan, kamu adalah bangunan Tuhan. Dan metafora yang dia teruskan dari ayat 10 adalah metafora atau kiasan mengenai membangun sebuah bangunan, yaitu kediaman Allah. Baik Allah, saudara dan saya, kita. Baik Allah adalah kita. Bukan lagi bangunan yang simen atau zinc atau batu, tetapi hati manusia. Surat Petrus mengatakan kita adalah batu-batu yang hidup, living stones, yang oleh Roh Kudus sedang Tuhan susun menjadi sebuah rumah, menjadi bangunan di mana Allah berdiam melalui Roh-Nya. Paulus menggelar dirinya sebagai ahli bangunan. He is a master builder. Kan? Kita tidak dapat menyangkal itu. Kalau bukan karena Rasul Paulus, mungkin gereja Tuhan abad pertama tidak akan bertumbuh secara begitu pesat. Hanya mungkin dalam lingkungan Syria, di Lebanon, di utara Israel dan Israel. Mungkin di situ saja itu 11 atau 12 rasul yang pertama melayani beberapa dekad yang pertama. Sehingga Paulus dipanggil Tuhan, dia mulai memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang asing. Dari Antioquia, dari Syria. Yang hari ini selalu ada berita juga tentang Syria. Baru juga Israel mengebom beberapa kota di Syria, sebab dekat saja utara, di utara negara Israel. Dan Paulus mengatakan harus orang lain berhati-hati bagaimana yang membangun di atasnya. Dasar satu-satunya adalah Yesus Kristus. Saya percaya saudara datang di gedung gereja ini sebab saudara dan saudari percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada juru selamat selain Tuhan Yesus Kristus. Dasar gereja, bangunan rumah Tuhan adalah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak kelihatan, kan? Selagi Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya, kita cuma beriman, faith. Sebab Tuhan kita tidak boleh jamah secara mata kasar. Saya boleh bersalaman dengan penetua Samin, penetua Lama, sebab saya boleh lihat mereka secara mata kasar. Tetapi Tuhan kita imani. Karena imani, kadang-kadang kita boleh terpesong. Dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan ada orang beritakan Yesus yang lain. Ada orang beritakan Injil yang lain. Ada orang percaya roh yang asing, roh yang lain. Bagaimana kita tahu Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang benar-benar Tuhan?